Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Jonathan Ginting. Kali ini saya akan coba sharing gimana sih caranya packing peralatan dan perlengkapan pendakian ke dalam carrier atau ransel. Di sini saya menggunakan carrier berukuran 50 plus 5 liter. Jadi langsung aja kita coba packing. Sebelum packing saya akan coba menjelaskan. Jadi di sini ada beberapa ruang di dalam ransel ini. Ini ruang paling bawah, bagasi paling bawah, terus ada pembatasnya. Tapi bisa dibuka juga, bisa ditutup, tergantung kebutuhan. Kemudian ada ruang utama di sini. Ini bisa dilihat kayak gini. Kemudian ada bagian head atau kepalanya. Ini ada kantong samping, kiri dan kanan. Selain itu ada bagian juga di pinggang. Jadi peralatan ini akan saya masukkan ke dalam carrier ini atau ransel ini seperti itu. Mulai dari yang pertama, prinsipnya atau tahapannya. Jadi kita memasukkan peralatan yang paling jarang digunakan. Jadi ketika pendakian kita jarang menggunakan peralatan ini, diletakkan di bagian paling bawah seperti itu. Oke, jadi tengah ke bawah itu peralatan yang paling jarang digunakan. Nah, sedangkan peralatan yang paling sering digunakan itu diletakkan di tengah ke atas kayak gitu. Misalnya nih ada kacamata, terus headlamp, alat navigasi, medikit, dan seperti ini, itu diletakkan di bagian atas kayak gitu. Selain itu, letakkan juga peralatan yang berat, yang beratnya itu lebih tinggi, itu dekat dengan punggung. Jadi biar nempel di punggung ranselnya, itu letakkan barang-barang yang berat menempel di punggung, sisi punggung seperti itu. Selain itu, bagian yang berat juga dimasukkan di bagian tengah ke atas. Jadi jangan diletakkan di bagian bawah. Oke, kita langsung aja mulai dari tenda, karena ini sangat jarang digunakan. Tetapi tenda ini akan saya packing ulang, karena kalau dimasukkan kayak gini kayaknya rada susah ya. Packingnya rada susah, jadi saya packing ulang. Jadi bungkusnya nggak akan dibawa, ini disimpan aja. Ini ada beberapa bagian, kita pisahkan dulu. Bagian tenda bagian dalam, kemudian ini bagian flysheet-nya atau bagian luar. Jadi tenda ini akan dimasukkan di bagian bawah, paling bawah. Jadi sangat jarang digunakan ya, karena digunakannya ketika berada di titik camp. Saya gunakan trash bag. Oh ya, tapi ini dulu dimasukkan. Jadi ini di bagian dalam juga. Tingginya kurang lebih sama kayak ransel, jadi harus mentok sampai bawah. Kiri ada lubangnya, ada celah. Oke, udah masuk ya, masuk. Dan berikutnya adalah masukkan tenda. Oke, kemudian ditekan-tekan. Ditekan-tekan, jangan sampai ada ruang kosong. Nah, berikutnya adalah matras. Di sini saya menggunakan matras aluminium, tapi dibagi dua, jadi memang khusus buat satu orang. Oke, kemudian ditekan-tekan. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya tenda ini kalau kita bergerak dalam tim, misalnya 3 atau 4 orang,
tenda ini bakal dipisah ya. Jadi ada yang pegang bawa flysheet, ada yang bawa bagian dalamnya, ada yang bawa frame-nya juga. Jadi sebenarnya bisa dibagi-bagi. Tapi di sini saya akan coba masukkan ke dalam, digabung di dalam satu ransel. Nah, bagian tenda udah, bagian bawah. Oke, berikutnya prinsipnya packing itu pastikan peralatan itu kedap air. Jadi sini saya menggunakan 2 trash bag. Sebenarnya 1 trash bag bisa, tapi untuk meminimalisir risiko sobek, saya menggunakan 2. Gitu. Nah, berikutnya saya masukkan sleeping bag. Sleeping bagnya juga udah kedap air ya. Ini ada pakaian tidur dan pakaian cadangan. Benar-benar dipadatin lagi, jangan sampai ada ruang kosong. Ditekan-tekan. Berikutnya ini pakaian tidur. Nah, di sini ini udah diisi dengan beras, dengan telur dan minyak, jadi agak berat. Jadi diletakkan di dekat punggung. Ada cangkir dan berikutnya adalah medikit dan survival kit. Oke, di sini masih ada ruang kosong, jadi harus diisi ya. Masih ada ruang kosong, bisa dipadatin lagi. Nah, berikutnya adalah jaket. Nah, di sini jaket saya sengaja nggak packing, jadi ketika naik gunung, ketika emang lagi istirahat, itu saya suka tiba-tiba ngambil jaket, jadi nggak perlu di packing. Tapi pastikan ini jangan sampai basah, kayak gitu. Raincoat saya taruh di bagian depan. Seperti itu. Berikutnya adalah botol minum di samping. Kemudian termos sini. Oke, ini belum dimasukkan.
Kemudian bagian head sekarang. Ini ada alat navigasi, kemudian headlamp, kacamata nanti. Ini ada tisu dan hand sanitizer. Ini kacamata. Ini saya masukkan topi. Dan pisau. Kanebo buat ngelap tenda ketika nanti di packing di gunung. Nah, berikutnya teman-teman, itu saya ini disimpul pita, jadi biar benar-benar rapi juga, nggak menggantung, ini nggak nyangkut-nyangkut. Oke, selesai. Ya, seperti ini teman-teman, cara packing yang kurang lebih ini berdasarkan pengalaman yang saya dapat beberapa tahun berkegiatan di alam bebas. Jadi tiap orang sebenarnya beda-beda cara packingnya. Yang penting tetap pada prinsipnya, tetap bisa masuk semua barang dan kedap air, jadi nggak basah barang-barangnya kalau hujan. Dan juga tetap prinsip yang jarang digunakan itu taruh paling bawah, dan paling sering digunakan taruh paling atas. Dan barang-barang yang berat itu posisikan di bagian dekat dengan bagian punggung, itu punggung tengah ke atas, seperti itu. Oke, di sini belum ada makanan, jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kita naik gunung itu kan bersama teman-teman yang lain, jadi barang-barangnya beratnya itu bisa dibagi-bagi. Jadi ingat juga, berat barang-barang atau peralatan pendakian yang dibawa itu kurang lebih sepertiga berat badan, itu maksimalnya, jangan lebih, karena nggak baik buat kesehatan tubuh kita, kayak gitu, bagian punggung. Berikutnya, saya akan coba mengangkut ransel ini ke punggung saya. Jadi ada beberapa cara dan banyak orang melakukannya, tapi mungkin itu menurut saya itu nggak baik ya, berdasarkan pengalaman itu kurang baik karena bisa berbahaya, apalagi kalau ranselnya berat kayak gitu. Jadi ada yang seperti ini, itu diangkut langsung ke punggung. Tapi kalau ringan mungkin nggak masalah ya, tapi kalau berat, wah itu bisa berat, bisa bahaya, bisa jatuh kayak gitu. Jadi caranya angkat dulu seperti ini. Nah, taruh ke bagian paha, kemudian seperti ini. Nah, kemudian ditarik. Kalau misalnya terlalu kencang, bisa dilonggarin. Kemudian ini bagian strap dadanya. Oke teman-teman, berikutnya adalah gimana sih caranya menggunakan atau memakai ransel itu yang baik, itu gimana caranya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa bagian. Ini di bagian shoulder itu ada talinya, itu bisa dikencangkan, bisa dilonggarkan. Nah ketika seperti ini goyang-goyang ya, jadi harus dikencangkan. Jadi mengikuti gerak tubuh kayak gitu. Tapi jangan terlalu kencang juga. Nah di selain itu
ada bagian strap pinggang dan strap dada. Jadi disesuaikan juga kencangnya, jangan terlalu longgar, jangan terlalu kencang, dan ada ini strap yang seperti itu. Intinya ini sangat bermanfaat dan harus digunakan. Baiknya digunakan ketika mendaki gunung. Ketika ini dilepas, itu fungsinya akan berkurang. Jadi biar maksimal itu gunakan semuanya. Seperti itu. Intinya bisa dilonggarin, bisa dikencangin lagi. Gitu. Oke teman-teman, sekian dulu tips kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetap mendaki dengan aman, jaga kesehatan, dan jangan buang sampah sembarangan. Oke? Sampai ketemu di tips berikutnya. Salam lestari.